Ini pas waktu itu tuh dari luar kayak ada suara orang yang ngelilingin tenda, yang ngelilingin gitu. Ngeliling. Terus kan ada tali tenda, Ya. kayak si orang itu tuh kesandung tali tenda, jadi ke tenda nanti terus gitu. Ya, baik pemirsa. Kembali lagi bersama saya di Pojok Visual. Kali ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang menurut saya dia adalah seorang pendaki gunung dan juga dia merupakan seorang ketua pramuka di SMK Bakti Kencana Tasikmalaya. Baik, kepada Bang Awan, bisa saya hai dulu ke kamera. Halo. Nah, baik. Bang Awan sendiri ini terkenal dengan ketua pramuka di SMK Bakti Kencana dan juga merupakan seseorang yang isi feed di IG-nya suka main ke gunung. Ya, betul. Tentunya orang yang suka main ke gunung biasanya juga disebut sebagai pecinta gunung, anak gunung, dan juga pecinta alam. Nah, ngomong-ngomong soal gunung, mungkin pasti ada cerita tentang pengalaman naik gunung. Bisa dijelaskan seperti apa dan bagaimana ketika pengalaman naik gunung? Oke, tentunya cukup banyak ya cerita-cerita pengalaman dari mendaki gunung. Nah, sebelumnya mau cerita kayak gimana dulu nih? Apakah cerita, kan ada cerita horornya, Ya, misalkan ada cerita sedih, bahagianya, seperti itu. Nah. Ini gimana? untuk cerita mungkin bagusnya sih semua. Wah, Namun oke. untuk saat ini banyak isu-isu yang beredar baik di masyarakat maupun di media digital, di media online. Salah satunya adalah tentang pengalaman mistis. Dan juga adanya seperti sebab akibat dari melanggar peraturan ataupun mitos-mitos yang katanya oleh orang sekitar itu harus dijauhi larangan dari mitos tersebut. Nah, Bentar. Oh, ada nih. Ini kejadian 2 tahun yang lalu. ya. 2 tahun yang lalu. Saya agak perlu sebut lah gunungnya apa ya. Tapi ini kejadian 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya berangkat ke gunung itu 3 orang. Saya sama ada 2 kawan saya. Naik ke gunung itu 3 orang. Nah, kebetulan kita semua itu baru pertama kali naik ke gunung itu, baru pertama kali. Di apa ya namanya itu, kalau gunung-gunung yang sudah resmi ada yang namanya SIMAKSI, Ya. surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, karena ini gunungnya belum dilegalkan dari pemerintah, baru diurus sama warga-warga sekitar. Kita minta izin lah sama penduduk, sama ketua RT-nya, segala macam, kita minta izin. Nah, ketika minta izin, alhamdulillah kita diizinin buat naik. Kebetulan itu ketua RT-nya itu mengamanatin bahwa hati-hati kalau di atas jangan menyebutkan uyah, kalau isinya garam ya, Ya, garam. uyah, terus sama asin. Asin ikan asin mungkin atau Bukan asin rasa. rasa asin. Rasa. Mungkin kesinambungan dari uyah. Ya, Asin ya. mungkin. Nah, kita dilarang buat nyebut kata itu selama di atas nanti. Ya, kita oke lah, nggak masalah. Nggak cerita, kita naik lah. Nah, naik itu kita sekitar jam 5 sore karena nunggu dulu hujan, jam 5 sore. Waktu itu kita kemalaman di jalan, Ya. kemalaman. Waktu maghrib itu kita baru nyampe pos 2. Nah, otomatis kita berhenti dulu kan? Ya. Berhenti dulu. Kita biasalah masak-masak,
karena lapar juga. Nah, karena apa ya? Teman saya kan dia yang masak. Ya. Dia suka itu tuh keceplosan nyebutin kata-kata yang tadi Ya, soal rasa-rasa kayak asin ting, amis ting. terlalu asin. Ya. Gitu gitu. Ya kita mah ketawa-ketawa aja lah ya. Ya. Ketawa-ketawa aja lah. Masa sih gitu doang gitu. Cerita udah lah. Nah kita tuh jalan-jalan lagi tuh sekitar jam 7-an lah. Kita jalan lagi, lanjut lagi trekking. Di tengah jalan kita dengar suara dari atas. Ada yang teriak. Nah kita balas lah. Teriak lagi. Itu biasanya kalau di dalam pendakian ada apa ya? Salah sesama pendaki lah. Ya. Dari kejauhan ada yang teriak, kita balas lagi. Buat tandain bahwa kita juga ada loh gitu. Kita juga ada. Ada teriak, dibalas lagi, ada balas lagi. Kita juga agak tenang lah. Karena agak cuma rombongan kita nih yang ada di gunung ini. Ada juga yang lain. Nah, singkat cerita, udah masuk jam berapa ya? Jam 9. Jam 9 kita sampai di pos camp. Nah, keadaan itu waktu itulah lumayan agak-agak kabut. Di pos camp itu yang anehnya kita gak ngelihat sama sekali pendaki lain di pos camp. Gak ada. Pos camp kan lumayan luas ya? Ya, lumayan luas. Dan hanya itu tempat satu-satunya buat ngecamp di gunung itu. Mungkin dari adanya yang teriak, awalnya sempat percaya gak sih kalau itu tuh bahwa ketika sampai di sana Ya. gak ada orang sama sekali. Ya sempat ngira mungkin itu orang udah duluan ke atas mungkin lanjut atau emang udah kepikiran aneh-aneh kemana-mana. Nah, yang apa ya? Misalnya gini, itu pos camp itu udah apa ya? Pos terakhir sebelum puncak. Ya. Jadi kalau misalkan kita ke puncak, ya kita gak bisa camp di sana. Otomatis mau gak mau harus camp di sini. Nah, sempat tuh ada kepikiran itu, mungkin mereka lagi ke puncak, Ya. belum ngediriin tenda. Kita kan santai dulu lah, malam tunggu. Ini kok kemana? Sampai malam nggak ada juga. Oke, sini lah, udah gak mikirin lagi itulah, udah berusaha pikir jernih, fokus. Nah, singkat cerita kita hampir jam berapa ya? Hampir jam 11-an, jam 11 lebih. Itu gerimis, kabut makin tebal. Kita terpaksa masuk tenda. Di masuk tenda pun kita masih ngobrol-ngobrol. Nah, yang lucunya waktu itu kita kan bertiga. Kita bertiga, seperti biasa lah ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba suasananya kayak seketika berubah. Yang tadinya lagi asing ngobrol-ngobrol, semuanya diam. Udah, saling tatap aja gini. Tiga-tiga. Kenapa bisa tiba-tiba suasana berubah? Ada apa sebetulnya waktu itu? Ini pas waktu itu tuh dari luar kayak ada suara orang yang ngelilingin tenda, yang ngeliling. Terus kan ada tali tenda, Ya. kayak si orang itu tuh kesandung tali tenda. Jadi ke tenda nanti gitu. Nah, lagi pada ngobrol, diem aja gitu. Gak berani ngomong sama sekali. Diem, udah saling ngerti lah. Nah, waktu itu dari arah bawah ada lagi suara yang kayak tadi teriakan. Kita
apa ya, kita udah gak pikir macam-macam lah, mungkin itu suara alam, suara apa kayak, Ya. kan lagi hujan gitu. Nah tapi kejadian itu gue berhenti sampai di sini, ada yang ngelilingin tenda itu. Nah pas waktu apa ya, waktu jam hampir jam 2 lah, saya kebangun tuh, udah pada tidur, yang lain udah pada tidur, saya kebangun karena pengen kencing. Nah kan serba salah ya, Ya. tuh mau keluar tenda sendiri takut, mau bangunin gak enak, Ya. tapi terpaksa lah keluar sendiri. Panggilan alam itu gak Nah, bisa gak bisa panggilan ditunda, alam. itu panggilan alam. Betul. Terpaksa keluar sendiri. Itu entah karena keadaan saya lagi capek atau apa. Tapi saya dengar suara dari arah kanan saya. Itu kayak ada langkah kaki. Ini serius, ada langkah kaki. Saya pikir, wah itu hewan kali. Karena langkah yang nginjak daun kering. Ya. Terus gitu. Tapi gini, pernah kepikiran gak sih waktu itu tuh bahwa yang teriak di atas ataupun teriakan dari bawah tuh mungkin teriakan warga lokal? Ya mungkin yang iseng mungkin, karena secara kan tadi gunung tadi itu belum dilegalkan Ya. oleh pemerintah, pengelola. Nah, ada kepikiran itu gak sih? Sempat ada waktu yang tadi tuh yang ada suara langkah kaki. Oh ini warga yang apa ya? Kalau istilah Sundanya tuh moyor. Iya. Nah bisa jadilah ya. Tapi suara makin dekat. Suara itu bukan berasal dari jalur, Iya. tapi dari semak-semak lah, semak belukar gitu. Keluar dari sana. Wah itu pikiran udah gak fokus sama sekali. Makin dekat tapi si makhluknya itu gak ada. Yang tapak kakinya itu gede, suaranya itu gede. Udahlah singkat cerita, kita balik lagi ke tenda, tidur biasa segala macam. Paginya alhamdulillah gak ada kejadian lagi, normal. Nah pas sempat turun, kita tanyalah ke pihak warga, nanyain kemarin ada pendaki lain gak selain kita, dan jawaban warganya ternyata gak ada, cuma kita satu-satunya yang ada di sana. Gimana? Mungkin abis dengar pernyataan dari warga, makin kepikiran gak sih apa sebetulnya yang terjadi ketika kemarin, ketika tadi malam? Mungkin salah satu faktornya, yang pertama itu kita apa ya, lakuin hal-hal yang dilarang. Terus yang kedua kita ganjil. Ah, ya. Kita bertiga tuh. Banyak mitos kan katanya bahwa mendaki itu kalau ganjil yang genapnya tuh katanya bukan manusia. Betul. Dari mitos yang banyak beredar. Tapi bisa dibayangkan, kita ganjil, mendaki, nanti ditemenin sama setan kan? Ya. Kebayang yang nemenin setannya itu 2, Ya. tetap ganjil kan? betul. Ya karena di gunung kan katanya tuh markasnya setan, markasnya jin. Ya mungkin kalau emang markasnya jin pasti banyak dong, gak mungkin cuma satu doang. Masuk akal juga tadi kalau misalnya setannya 2 pasti jadi tetap ganjil. Tapi ini Han, yang paling penting dari cerita tadi itu, seluruh cerita saya dari awal sampai balik lagi ke base camp keluarga, Ya. itu semua cerita ngarang. Nah, Ngarang. jadi gini, dari banyaknya video kayak di beberapa akun Ya. di channel YouTube, Eh, katanya saya ngalamin ketika di gunung tuh ada yang ini.
ada suara teriakan-teriakan. Dan juga kadang ada yang bilang bahwa pengalaman saya nih sebagai supir ambulan, katanya berdiri lagi, ada yang ngajak bicara. Yang dimana kebanyakan kejadian itu pasti di waktu malam. Betul. Di waktu yang dijelaskan bahwa itu waktu seharusnya otak dan juga pokoknya seluruh badan itu istirahat. Secara otomatis fokus tenaga pasti berkurang. Nah, secara logika Ya. itu suara tadi itu nggak mungkin dong kalau misalnya jin jika kita mengandalkan pemikiran kita berpikir secara logika. Oke. Karena penghuni alam liar itu tidak hanya manusia doang. Bahkan mungkin alam liar itu bukan habitatnya manusia, bukan tempatnya manusia, Ya. tapi tempatnya hewan-hewan liar. Nah, dari banyaknya cerita begitu, sudah pasti dong. Itu untuk kebenarannya, menurut Bang Awan sendiri, itu tuh nyata atau fiktif. Kayak gini, yang pertama dulu ya, tentang kreator-kreator horor yang lain, yang banyak di YouTube, yang viewsnya bisa sampai jutaan gitu. Ya, Gini, kalau cerita saya tadi bisa yang nonton teman-teman bisa percaya seperti itu, saya bisa ngarang, tidak menutup kemungkinan kreator-kreator lain juga melakukan hal yang sama. Tuh. karena begini, semenjak kita kecil, Ya. di Indonesia sudah dibiasakan dengan berpikir secara mistis, yang dimana secara tidak langsung di otak kita tuh terdoktrin bahwa sesuatu hal yang kelihatannya tidak berlaku, tidak berjalan sesuai dengan apa yang dibayangkan itu pasti perlakuan atau hasil aktivitas mistis. Ya. Nah, hal tersebut yang membuat mungkin para kreator melihat bahwa orang Indonesia tuh gampang dibodohi dengan yang namanya mistis. Dari banyaknya dukun, katanya dukun tuh orang pintar, katanya bisa ngebuat kaya. Nah, tapi Ya. kalau memang bisa ngebuat kaya, kenapa dukun gak ada yang punya mobil Lamborghini, gak ada yang punya mobil Rolls Royce? Kenapa dukun-dukun yang katanya orang pintar bisa ngebuat kaya itu rumahnya ada di tengah hutan di gubuk? Secara logika itu nggak masuk loh. Ya. Yang katanya orang pintar bisa berbuat apa-apapun, katanya pintar itu. Ya. Mungkin memang pintar gak sih Pintar. menurut Bang Awan? Pintar, memang pintar dukun tuh. Tapi yang datangnya Yang bodoh. orang bodoh. Nah, jadi pemirsa, hal-hal mistis itu sebetulnya dibuat bukan untuk mempintarkan, tapi membodohkan. Bayangkan saja kalau zaman Belanda, katanya banyak dukun. Dukun-dukun kita tuh katanya bisa kirim santet, Sakti lah ya. bisa kirim santet, membunuh tanpa menyentuh. Kenapa Indonesia dijajah selama 350 tahun? Nah itu. Karena gini Han. Sebenarnya apa ya? Bukan hal yang mudah bagi masyarakat buat terlepas dari penjara-penjara ketakutan yang tadi. Karena itu kan udah ditanamkan sejak kita kecil. Sejak kita kecil terus kata orang tua, jangan keluar malam-malam. Nanti diculik setan, jangan keluar. Maghrib, Iya. diculik kalau wewe. Kalau mewah kayak Nah. mitos di Sunda banyak gitu. Itu. Terus seiring perjalanannya kita menuju dewasa, mitos-mitos itu tetap tertanam di kepala kita. Nah, yang salahnya apa ya? Bukan salah sih sebenarnya. Yang kurang tepat lah. Kurang tepat. Kita masih bertahan di keadaan itu. Gak mau mencari tahu kebenarannya. Gitu. Karena ada satu contoh gini.
Saya pernah sama ya lagi di alam dengar suara kuntilanak lagi ketawa. Ya, ya. Serius ini kuntilanak lagi ketawa. Ini gak ngarang ya? Kuntilanak lagi ketawa. Takutnya pada ngira ini ngarang lagi. Nah karena saya teman-teman udah apa ya, udah pede lah, gak takut lagi sama hal begituan. Kita cari tahu tuh suara itu di mana. Yang ternyata itu suara gesekan dari bambu, pohon bambu. Ah, iya. Karena di alam liar kan emang banyak ya kayak Iya. tanaman bambu. Nah, dari situ ketika tahu tuh itu tuh bahwa gesekan dari tanaman bambu, gimana Iya. itu menanggapi hal tersebut? Kita jadi apa ya? Khususnya saya jadi mikir, oh bahwa mungkin saja suara-suara yang lain juga sebenarnya bukan suara setan. Saya dengar suara langkah, bisa jadi itu adalah adanya pohon tumbang atau apa Ya. gitu. Kadang suara air pun, air yang mengalir ketika kita posisinya lagi capek, otak kita lagi apa ya butuh istirahat gitu. Karena naik gunung, posisi sudah capek, mental kena segala macam. Ada suara-suara seperti itu. Nah yang salah kita langsung menjemurkan itu setan. Kita gak cari tahu kebenarannya apa gitu. Nah, dari ceritanya Bang Awan tadi Ya. tentang kuntilanak di gunung tuh bahwa sebetulnya banyak suara ketawa atau nangis tuh katanya memang dari hewan kan. Ya. Nah, Bisa jadi. mungkin kalau kita ngebahas gunung sih pasti gak bakal ada habisnya ya. Itu. Nah, jadi mungkin kita bisa bahas nih tentang hal-hal mistis Ya. yang memang mistis pasti tidak akan masuk logika Tuh. yang ada di lingkungan sekolah kita. Boleh. Gimana Bang Awan kalau kita bahas itu? Boleh, boleh. Katanya ada satu kejadian di sekolah kita tuh Ya. kesurupan massal. Serupan masa. Kesurupan massal. Yang katanya cerita tersebut tuh terjadi karena adanya yang menebang pohon katanya. Dan juga mungkin bisa dibilang bukan pendiamnya apa ya, penunggu pohon tersebut tuh marah. Yang buat merasuki seluruh siswa di BK. Nah, secara logika tentu gak masuk gitu tuh. Nah, menurut pandangan Bang Awan sendiri terhadap yang katanya kesurupan massal di BK tuh gimana tanggapannya? Yeah. Sebelum ke situ, ini boleh diminum? Silahkan minum dulu. Jangan lupa untuk minum ya, karena cerita panjang itu pasti bikin kerongkongan seret. Nah, balik lagi. Yang tadi. Ini tentang kesurupan dulu. Sama saya juga, apa ya, meragukan adanya kesurupan. Soalnya gini, saya bakal percaya adanya kesurupan kalau misalkan ada orang Jawa nih Iya, yang nggak bisa sama sekali bahasa Sunda, iya. nggak pernah ngedengar, nggak pernah ada cerita apapun tentang bahasa Sunda, datanglah ke Jawa Barat. Iya. Di sini dia kesurupan setan Sunda terus jadi lancar ngomong bahasa Sunda. Saya baru percaya itu kesurupan. Ya, ya betul, mungkin karena emang yang ngerasukin tuh setannya jinnya Sunda. Ya, Gak masuk akal. Memang betul. Secara logika, orang yang tidak pernah mempelajari bahasa asing atau bahasa yang tidak pernah dipelajari pasti gak mungkin bakal tiba-tiba bisa. mungkin kan. Mungkin itu bahkan kalau tiba-tiba bisa itu sangat gak mungkin. Terkecuali memang kelihatan gak pernah belajar tapi memang mempelajari. Nah itu mungkin, Ya, mungkin ya. Nah, katanya sih kemarin Ya. mungkin waktu event-event pramuka, Bang Awan sendiri kan sebagai ketua, katanya ada yang kecapean. Kecapean mungkin memang betul sumber halusinasi itu dari kecapean. Ya. Katanya Mungkin. ada yang tiba-tiba jadi kena inilah, ada yang tiba-tiba jadi sakit itulah. Ya. Nah, Bang Awan sendiri selama menjadi panitia, gimana? Apakah udah biasa gitu nganggap bahwa hal yang gituan tuh cuma gimmick doang atau gimana? Sebenarnya
apa ya? Saya cukup lumayan sering lah ngadapi hal-hal yang kayak gitu, kayak orang-orang kesurupan. Tapi saya nganggapnya itu bukan kesurupan, tapi lebih ke apa ya? Gangguan mental atau gimana? Betul. Jadi kalau misalkan orang lain ngelihat orang kesurupan itu takut atau apa, Iya. saya lebih ke kasihan. Betul. Karena orang-orang kayak gini tuh yang biasanya gak tahu bahwa dirinya punya gangguan mental atau apa, terus ada di situasi misalnya dirinya lagi capek, halusinasi, jadilah gitu rupa. Ya, karena dari kecil yang udah biasa dipupuk dengan hal-hal mistis, ditambah badan sedang lelah, capek, ditambah lihat orang lain yang katanya kesurupan, Ya. itu sudah pasti. Mungkin analoginya tuh kayak ngelihat yang ngantuk ya. Orang ngantuk suka ikut ngantuk. Nah. Kita ngelihat orang ketawa, pasti ikut ketawa. Tawa. Nah, nular. Jadi kalau secara logika tuh saya pernah baca katanya itu tuh terkena penyakit mental DDT kalau nggak salah. Saya lupa lagi atau apa namanya. Hal tersebut yang ngebuat orang itu tuh kesurupan. Karena kesurupan itu kalau secara sains katanya itu tuh berasal dari alam bawah sadarnya. Yang mungkin dia ketika masa kecilnya sering mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, mungkin ya contohnya kayak korban bullying, atau mungkin ya masih ada kejadian-kejadian korban-korban yang membuat psikis dan juga mental seorang tersebut tuh kena. Nah, hal tersebut ngebuat alam bawah sadarnya itu terpicu Betul. sehingga terjadi yang namanya kesurupan. Nah, ngomong-ngomong soal berpikir secara logis, Ya. katanya kita tuh akan disuguhkan dengan yang namanya atau kita akan menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Nah, menurut pandangan Bang Awan sendiri, apakah mungkin nggak sih dengan cara berpikir masyarakat Indonesia yang masih terpenjara dengan hal-hal mistis bisa mewujudkan yang namanya Indonesia Emas pada tahun 2045? Ini agak sedikit apa ya, berat ya. Tapi ini menurut saya kayaknya bakal apa ya, sedikit ini, sedikit mengganggu atau terhambat lah. Gini, kalau masyarakat kita apa-apa masih pandangannya logika mistika, apa-apa mistis, ini kan menghambat kemajuan ya. Betul. Contohnya gini deh, ada orang kena penyakit, terus udah ke dokter, tapi kata dokternya ini nggak kenapa-napa, Iya. tapi kenyataannya dia sakit. Terus bukannya nyari dokter lain, rumah sakit lain, malah beralih ke Dukun. itu. Nah, ya karena mungkin dokter tuh beda dokter, beda hasil periksanya. Iya, Gak bisa kita tuh menyimpulkan bahwa menurut pernyataan dokter satu gak ada apa-apa, belum tentu menurut dokter dua tuh dia mengatakan hal yang sama. Ya karena yang namanya penyakit gak mungkin dong bisa ditangani oleh satu dokter untuk semua penyakit. iya, Nah, hal tersebut pun sama ya ketika kita dihadapkan dengan yang namanya Indonesia Emas 2045. Jika salah satu kelompok masyarakat, mungkin bukan salah satu, banyak masyarakat, mungkin mayoritas masyarakat masih percaya dengan mistis itu, mengingatkan saya pada saat masa Eropa waktu dulu, bahwasanya ketika banyaknya ilmuwan Eropa yang menemukan
pengetahuan tentang kimia, Betul. tentang ilmu-ilmu fisika, hal tersebut masih dianggap hal-hal mistis. Katanya sihir itu oleh orang Eropa waktu dulu. Nah, itu tuh sama aja menghambat. Karena untuk menuju Indonesia emas itu kan gak mungkin dong bisa dilakukan oleh salah satu orang atau salah satu golongan saja. Semua golongan harus bersatu untuk mewujudkannya. Nah, hal tersebut jika menurut Bang Awan masih banyak orang yang skeptis dengan ilmu pengetahuan, dengan mungkin karya ilmiah yang menganggap bahwa Allah penemuan-penemuan itu tuh bohong. Penemuan-penemuan itu tuh cuma sebatas omongan, hanya sebatas tulisan di atas kertas. Contohnya gini deh. Tahu kan yang di NASA tuh yang kayak penerbangan ke antariksa. Ya. Kayak NASA. Mungkin baru-baru ini tuh Elon Musk yang SpaceX. Nah, banyak yang menganggap bahwa bumi itu katanya penerbangan dari bumi itu CGI. CGI. Ya mungkin kita secara sebagai anak DKP mungkin udah nggak asing lah sampai yang namanya green screen atau CGI. Sedangkan mungkin Bang Awan sendiri tahu dong untuk pembuatan CGI itu mahal. Nah, menurut pandangan Bang Awan sendiri, jika ilmu pengetahuan dan juga karya-karya sains yang banyak diskeptiskan oleh masyarakat Indonesia, apakah mungkin generasi kita banyak yang mungkin sekarang banyak yang skeptis banget ya? Nah, bisa gak sih di masa depan tuh generasi kita maju atau malah tertinggal oleh negara lain karena kurangnya berpikir secara logis? Bisa, sangat bisa. Kita tidak kekurangan orang-orang yang selalu mengingatkan bahwa ayo kita coba pikir logis, pikir rasional. Iya. Sekarang sudah banyak tuh di YouTube contohnya, kayak misalkan ada Jawin, ada Ferry Irwandi, ada Marsha Radipal, Sulap Merah. Nah, ada banyak lagi yang Timothy Ronald mungkin sekarang yang lagi hype ya. Sulit, tapi saya yakin bisa. Saya yakin bisa masyarakat ini terlepas dari logika mistika tadi. Karena yang saya bayangin ya waktu tadi ada NASA berangkat misalkan ke luar angkasa, pandangan-pandangan orang yang apa-apa mistis, kayaknya mikir, oh ini kayaknya dibawa sama Kunti, dibawa terbang atau sama jin-jin lain, dibawa ngepung sama pocong. Nah, gitu. Tapi saya mau nanya nih, percaya gak adanya pocong, kuntilanak, genderuwo yang kayak gitu? Ini narasumber yang balik tanya ke host. Tapi saya pribadi sih percaya gak percaya. Kenapa saya jawab begitu? Yang pertama, saya percaya bahwa pocong itu ada, kuntilanak itu ada, karena visualisasi dari otak kita sendiri. Dari kecil kita sering membayangkan bahwa wah awas ada pocong, wah awas ada kuntilanak, yang digambarkan dan juga tergambar secara tergambar banyak di media sosial bahwa pocong itu bentuknya kayak permen sugus, kuntilanak tuh yang rambutnya panjang. Nah, secara gak langsung ketika kita sendirian mungkin perasaan pasti beda ya, karena dari kecil itu udah disuguhkan dengan hal mistis yang ngebuat wah kayaknya ada yang ngikutin, takutnya ada jin-jin, ada setan, takut sama yang gituan. Nah, untuk hal yang gak percayanya tuh saya nggak percaya bahwa jin tersebut berbentuk kuntilanak. Nah, karena secara dunia yang kita tinggali saja sudah berbeda. Mungkin kita tuh identik dengan yang namanya dunia mereka tuh dunia goib. Saya mungkin percaya pada goib, namun saya tidak percaya pada yang namanya kuntilanak,
pocong maupun sejenisnya. Mungkin saya sejak kecil pernah waktu kecil ngalamin ada tangan yang tiba-tiba melambai ya. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, itu tuh berasal dari halusinasi saya. Dari mimpi, malah kalau nggak salah tuh malam sebelumnya saya mimpi bahwa ada tangan tuh bisa jalan. Nah tiba-tiba mungkin tervisualisasikan ketika saya sendirian gitu. Ya. Nah karena memang di tempat tersebut ya mungkin terasa hawa seperti horor. Nah, dari situ sih saya percaya bahwa kuntilanak itu tidak ada, jin tidak ada, dan juga saya nggak percaya bahwa jin itu berbentuk seperti kuntilanak begitu. Ini disclaimer teman-teman ya. Kita tuh gak percaya pocong dan kawan-kawan. Bukan berarti gak percaya setan dan jin. Betul. Itu dua hal yang berbeda tuh. Kita cuma gak percaya pocong dan kawan-kawannya. Gitu. Ya karena mungkin kalau secara gangguan gaib itu tuh katanya kalau menurut agama tuh ada yang namanya gangguan ketika sholat diganggu tuh. Ya. Nah mungkin kita tuh kan ya Bang Awan, manusia tuh diberikan yang namanya akal. Tuh. Nah akal dan juga kalau gak salah tuh akal dan pikirannya hati. Nah kita tuh punya hati. Kalau misalnya memang hal goib itu tuh ngebuat kita jadi terganggu, terdistraksi oleh hal-hal yang katanya, waduh ini diganggu hal goib. Kebanyakan hal tersebut tuh, kalau menurut pandangan saya pribadi sih, itu tuh dari hawa nafsu, dari emosi. Tuh. Yang ngebuat ya hal tersebut seakan-akan terjadi karena sepenuhnya oleh goib. Nah menurut Bang Awan sendiri tuh gimana itu? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang goib, terus setan, karena gini nih, setan itu kan apa ya, menggoda manusia. Nah, ya dalam bentuk menggoda ini tuh seperti apa? Apakah kita lagi nongkrong misalkan, langsung kiu. Seperti itu kan? itu mungkin bisa disebut setan berbentuk manusia Nah, gitu. Tapi kan yang dimaksud menggoda itu misalkan kita lagi podcast nih, karena terus ada terdengar adzan asyar, nah kita gak berhenti, nah itu kan hasil godaan dari setan. Betul. Kita jadi malas, jadi apa? Nah setan kan ngegodanya tuh dalam bentuk yang berbeda-beda. Gitu. Iya. Karena sejatinya mungkin kalau secara agama ya setan itu kebanyakan mengganggunya di hati. Nah, Ya mungkin kalau menurut pandangan agama sih katanya setan tuh ada dalam aliran-aliran darah kita. Katanya bersemayam di kuku. Nah dari situ aja sih kalau kita berpikir secara logika Bang Awan. ya, Setan tuh nggak mengganggu secara menampakkan diri. Namun gangguannya tuh ya seperti tadi yang Bang Awan sebutkan bahwa setan atau jin tuh mengganggu secara langsung ke dalam pikiran kita ya, kayak kita ya tadi setan berbentuk manusia. Bahwa sejatinya kita tuh bukan kita, mungkin saya gak mau saya tidak mau mengindikasikan diri sebagai setan, namun setan berbentuk manusia tuh ya tadi yang menggoda orang lain, begitu. Orang lain, terus yang makan bukan haknya. Nah betul, yang makan bukan haknya, dan juga mungkin yang rakus dan tamak. Nah begitu. Itu lebih pantas disebut setan. Iya. Kalau pocong itu masih terbilang lucu lah. Pocong itu ada sisi lucunya. Kalau ini udah enggak lah. Iya. Karena setan berbentuk yang dibayangkan banyak orang secara mistis dan juga setan secara perbuatan tuh wah bedanya jauh ya Bang Awan. Ya. Lebih parah yang setan berbentuk langsung di manusia. Iya, sebagai perbuatan. Nah, jadi
gimana Bang Awan? Di sekolah kan ya tadi yang katanya kesurupan, yang katanya hal-hal mistis lah. Kita kembali ke hal mistis. Ya. Yang saya heran tuh satu Bang Awan. Apa tuh? Jika memang pohon-pohon yang ada di sekolah tuh ditebang ngebuat jadi kesurupan, kenapa ini permajasa kesurupan ini karyawan-karyawannya? Betul kan? Ya. Itu semua pohon tuh diratain itu sama pihak permajasa. Mungkin dukunnya bagus nih. Atau ada beberapa kemungkinan sih. Gimana tuh? Yang pertama, yang nebangnya itu nggak apa ya, pikirannya udah terbuka lah, gak mengaitkan sesuatu hal sama mistis. Karena gini, kita akan takut kepada apa yang kita tidak tahu. Ketika kita udah tahu kan gak perlu takut lagi. Nah mungkin yang nebang itu udah terbuka, ya gak ada apa-apa. Iya. Ditebang gak terjadi apa-apa. Bedain, kalau misalkan penebang tadi itu masih menganut logika mistika tadi, apa-apa mistis. Iya. Bayangin, wah pasti ini ada penunggunya nih, pohon ini, pohon besar. Dia nebangnya juga bakal apa ya, setengah hati, ragu-ragu, tebang gak, nanti kena imbasnya atau apa-apa. Sudah ditebang, pulang ke rumah kepikiran terus tuh, pas mau tidur, gimana. Akhirnya gara-gara pikiran itu dia jadi sakit. Nah, kalau udah sakit, muncullah narasi gara-gara nebang pohon ini. Penebang pohon sakit. Nebang pohon sakit. Padahal kalau secara logika dia nebang tuh mungkin bisa aja imunnya lagi turun kan. Nah, Atau mungkin dia kepanasan matahari. tuh, saya ini gak pikiran juga berpengaruh terhadap kesehatan. Betul. Percaya itu gak? Percaya sih. Nah, Saya percaya. bisa jadi gitu. Karena pikiran kita udah, gua bakal sakit nih. Terjadi lah gitu. Nah, kalau secara sainsnya sih di tubuh kita tuh kan Bang Awan ada yang namanya hormon. Ya, Yang namanya hormon endorfin tuh hormon tentang yang mengantarkan rasa bahagia, reseptor bahagia, reseptor otak. Nah, hormon tersebut tuh konon didapatkan dengan cara mungkin berolahraga, seperti olahraga, melakukan kegiatan fisik yang cukup berat, lumayan berat. Nah, kebanyakan ya yang mungkin terkena kayak kasus kesurupan tuh saya lihat-lihat yang pertama mungkin ada yang badannya gempal, ya atau mungkin terlihat dari segi postur tubuh tuh memang bukan orang yang sering olahraga. Nah, hal tersebut mungkin ngebuat hormon si endorfinnya tuh kurang. Betul. Nah, masuk akal sih. ya, itu memang secara sains tuh gitu. Hormon endorfin kalau nggak salah dopamin atau endorfin, maaf mungkin saya lupa lagi. Pokoknya itu tuh hormon yang ngebuat hidup kita tuh selalu bahagia. Ya didapatkannya dengan cara pola hidup sehat. Sedangkan kebanyakan yang kesurupan tuh apakah pola hidupnya sehat? Nah dari situ tuh seharusnya ya ketahuan. Nah, baik Bang Awan. Mungkin setelah kita membahas tentang logika mistika, nah ada satu lagi bahasan yang cukup saya menarik nih untuk dibahas di sekolah kita. Ya kita gak usah jauh-jauh lah, gak usah jauh-jauh keluar sekolah kita. Di sekolah kita aja tuh sebetulnya banyak yang harus dibahas. Ya, mungkin untuk bahasan yang saya sangat ingin bahas dengan Bang Awan adalah tentang yang namanya dogma agama. Mungkin ini cukup wah sangat sensitif sekali ya. Ya karena begini Bang Awan, banyak siswa-siswa di BK tuh yang
hidupnya tuh yang memang tidak tidak menggunakan, bukan tidak menggunakan logika, namun kurang menggunakan logikanya. Ya. Ya banyak yang bilang ya kata agama juga gini, kata agama juga begitu. Sedangkan kan ya di Islam itu mengajarkan untuk berpikir logika, secara logis, berpikir secara logis, yang menggunakan logika rasional. Nah, dari banyaknya mungkin aktivitas di sekolah kita, ya banyaknya siswa yang begitu. Pandangan Bang Awan terhadap siswa yang tidak bisa diajak berpikir secara logis gimana? Nah, yang saya lihat kalau misalkan ada orang yang seperti itu, yang apa-apa mungkin langsung dikaitkan dengan agama atau apa, saya lihat bahwa orang semacam itu tuh masih mungkin masih dalam tahap, jadi belum mengetahui agama secara keseluruhannya. Betul. Kalau misalkan dia sudah mengetahui agama keseluruhan, khususnya agama Islam nih, sudah mendalami pasti dia berpikir lebih rasional. Makanya yang tadi dibilang juga, Islam mengajarkan kita untuk berpikir. Karena kan ayat pertama juga Iqra, Betul. bacalah. Faktanya tuh di Indonesia ya jangan, mungkin secara skala kecilnya di sekolah kita perpustakaan sepi terus tuh. Jadi gimana mau berpikir secara logika, ya secara logis menggunakan logika. Sedangkan kemampuan literasi kita saja kan ya di Indonesia katanya rendah itu. Ya. Nah, jadi seakan-akan kita tuh terjebak sebetulnya ya Bang Awan. Terjebak dengan cara pikir kolonial. Nah, itu. Setuju gak Bang Awan? Setuju banget. Ya, sehingga hal tersebut menyebabkan ya wajar aja sih kalau bangsa kita tertinggal kan. Dan juga mungkin sekarang tuh yang lagi banyak dibicarakan tuh ya tentang kayak di Tasik mungkin ya, kita agak melebar dikit, meluas dikit. Ya. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum ustadz. Nah, itu pasti masih masih nyambung sama yang dogma tadi. Nah, ya karena untuk santri mungkin santriwati nggak semua mungkin. Tapi ya untuk yang menjadi korban tuh kebanyakan yang namanya pola pikir manut kiai. Nah, tahu Bang Awan tahu manut kiai? Iya. Nah, itu tuh yang namanya dogma tuh yang seperti itu, apa yang dikatakan kiai ya gak bisa dibantah gitu. Jadi terlalu mendewakan mungkin. bukan mendewakan, terlalu mengelu-elukan. Nah, tanggapan Bang Awan sendiri ya terhadap kasus seperti itu gimana? Ya kan itu secara langsung tidak bisa berpikir secara logis. Ya. Sebenarnya kalau masalah kasus pencabulan itu pasti ada peran dua-duanya lah. Iya. Kita gak bisa ya yang salah si A. Gak bisa menyudutkan ya. Nah, pasti sedikit banyak adalah dua-duanya juga yang salah. Nah, mungkin kalau itu tadi masyarakat kita gampang banget dibodohi. Kalau saya anggaplah saya sebagai kiainya, mungkin saya akan pertama-tama biasalah mendekatkan diri dulu, udah apa-apa. Sebenarnya, harus hati-hati nih. Sensitif ini. Ya karena mungkin mayoritas di kita beragama Islam ya. Mungkin kita berdua juga Islam. Cuma kan apa salahnya sih membahas hal tersebut gitu. Karena kan sesuai dengan tema podcast kali ini tuh kan logika dan mistika. Nah, untuk mungkin kita akan membahas lebih ke sisi logikanya. Ya. Nah, gimana tuh? Coba lanjutin lagi yang tadi. Si logikanya itu ini deh. Yang pertama,
eh, pasti ini kiai bukan apa ya, pinter lah. Nah, terus ini santriwati juga terlalu polos. Jadi gampang dimanipulasi apa ya kayak tadi tuh, apa yang keluar dari mulut si kiai itu dianggap benar kebenaran. Bahkan saya lihat adalah orang-orang yang kepada gini. Saya tahu pikiran Anda nih, saya bisa ngebaca nih. Ada orang-orang yang apa ya bahasanya, lebih sopan kepada kiainya, kepada gurunya dibanding kepada orang tuanya. Satu pikiran ini kita nih. Banyak kan? Ya banyak. Tuh. Katanya sih ya, kalau dikritik tuh ngajimu kurang jauh. Ya, Katanya ngajinya kurang jauh. Ya gini, bayangin aja ke kiai. Mungkin kalau di Jawa tuh apa ya namanya, kayak ning atau nyai, Ya. yang istrinya kiai itu kalau nyai, kalau ning itu anaknya ke gus-gus kayak gitu. Ya. Ya mereka dieueukan lah. Bahkan ada yang sampai kayak bukan duduk ya, sambil duduk jalan buat kau ngelewatin, sampai ada yang jalan BK jangan ngerangkak. Ya, betul, betul. Coba yang kayak gitu tuh ke orang tuanya gitu nggak sih? Nah begitu. Iya sih. Ya mungkin gimana ya, menurut saya sendiri gitu, selama masih ada hal seperti itu di Indonesia, it's impossible buat Indonesia untuk meraih Indonesia Emas 2045. Contohnya ya banyak sih memang. Gimana ya kalau disebutin contohnya satu-satu mau sampai berapa jam ini, dan juga terlalu sensitif mungkin. Ya udah berapa menit? Ini udah berapa menit ini? 1 jam. Ya, saking banyaknya bahasan yang kita bahas ini Bang Awan. Ya. Kita udah hampir mau 1 jam. Ya karena untuk ini tuh, untuk bahasan secara logika tuh masih hal mendasar banget sebetulnya. Ya mungkin untuk selanjutnya ya Bang Awan, kan untuk ada acara-acara di BK juga. Gimana dari Bang Awan sendiri kan sekarang ya kebanyakan acara Isra Mi'raj. Ya. Ya seperti Muludan. Ya kebanyakan tuh ngundangnya tuh ustadz terus. Setuju atau enggak sih kalau misal ke depannya kayak acara begitu tuh ada ya kayak seminar, mungkin diganti seminar. Ya. Karena menurut saya begini, seminar tuh ngebuka wawasan kita lebih luas terhadap ilmu dunia. Ya. Jika tiap pada acara begitu tuh selalu dipupuki dengan yang namanya ilmu akhirat, terus bukan saya menyalahkan ilmu akhirat, ya, tapi kan yang namanya hidup itu harus seimbang. Setuju gak sih kalau misal kedepannya ada acara Islami gitu tuh diisi oleh seminar, yang mungkin bisa seminar Islami secara ekonomi Islam, secara pandangan hidup Islami, mungkin berkeluarga Islam, nah seperti begitu intinya. Setuju sih atau enggak buat Bang Awan? Setuju sih, karena ngelihat apa ya, dampaknya itu mungkin gak terasa signifikan, tapi lambat laun bakal kerasa dampak dari, misalkan kalau ada tadi seminar tentang keagamaan Islam, itu juga kan membuka kita ruang diskusi, misalkan. Nah itu bisa Ya. Nah baik, mungkin buat teman-teman semua dan juga buat semua pihak yang ada di SMK Bakti Kencana bisa jadi masukan untuk event kedepannya, dan juga buat OSIS ya, terlebih karena event yang ada di sekolah ini 80%-nya diprakarsai oleh OSIS ya. Ya mungkin bisa diganti dengan seminar-seminar yang lebih menginspiratif dan juga
memotivasi bagi siswa bakti kencana ke depannya. Baik, Bang Awan, mungkin daripada semakin lama ya, kita cukupkan podcastnya sampai di sini aja. Baik. Buat Bang Awan, terima kasih sudah datang Sama-sama. ke podcast ini. Terima kasih Di juga. pembicaraan podcast yang hampir 1 jam ini tidak terasa ya. Iya. Nah, dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap saksikan podcast ini yang akan tayang setiap hari Sabtu. Dan juga buat semua penonton jangan lupa untuk tetap mengikuti kami di Instagram. Instagram kami yaitu Piswakes Kencana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan notifikasi tentang konten yang akan kami unggah setiap minggunya. Jangan merasa rugi untuk subscribe akun ini karena pengetahuan Anda akan bertambah ketika mengikuti podcast ini. Ya, baik pemirsa, mungkin cukup sampai di sini aja tanpa harus berlama-lama lagi. Saya izin pamit untuk pemirsa semua. Baik untuk Bang Awan juga menutup podcast kali ini. Kita say goodbye dulu ke kamera di sini. Baik. See ya.